Baik, kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Di sini ada rancangan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. Baik, di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada saya, Aiku Setiawati, Aulia Fatimah Sari, Pak Fazri Mutakin, Karin Putri Pertiwi, Kirana Pramudita, M. Rizky Firdaus, Nurmawati Puzawati, Raihan Chandra Nugraha, Siti Ella Susanti, Suci Haryadi, Syaila Fatimah Hesya, Vina Meidawati, dan Yulia Manda Putri. Next. Baik, di sini ada pengertian simpus, bahwa simpus merupakan suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam mencapai sasaran kegiatan. Sumber informasi simpus meliputi sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas atau SP2TP, survei lapangan, laporan lintas sektor, dan laporan sarana kesehatan swasta yang dikutip dari Depkes RI 1999. Baik, selanjutnya yaitu tujuan Simpus. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi dari setiap puskesmas. Dan yang kedua yaitu memperoleh informasi terkini tentang kondisi kesehatan di suatu puskesmas. Dan yang ketiga yaitu memperlancar administrasi dan manajemen puskesmas. Dan yang keempat yaitu mempermudah pekerjaan administrasi puskesmas. Baik, yang selanjutnya ada ruang lingkup Simpus. Yang pertama yaitu admin sistem atau manajemen user. Yang kedua ada modul registrasi loket. Yang ketiga model informasi BPJS. Yang keempat modul pelayanan poli umum atau BP. Yang kelima modul pelayanan poli gigi. Yang keenam modul pelayanan KB. Ketujuh modul pelayanan KIA. 8 modul pelayanan anak. Baik, selanjutnya yang ke-9 ada modul pelayanan lansia, yang ke-10 modul pelayanan jiwa, untuk yang ke-11 ada modul pelayanan gizi, 12 modul pelayanan MTBS atau manajemen terpadu balita sakit, 13 ada modul pelayanan unit apotek, 14 modul pelayanan unit laboratorium atau radiologi, 15 modul pelayanan UGD, 16 modul pelayanan rawat inap, yang ke-17 ada modul pelayanan polimata, 8 modul kepegawaian, 20 modul administrasi, dan 21 data luar gedung AKM. Baik, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan Simpus. Untuk yang pertama di sini ada pendataan puskesmas fleksibel dan mudah. Untuk yang kedua ada data langsung terintegrasi. Dan untuk yang ketiga ada memudahkan bagian administrasi. Untuk yang keempat mencegah output data yang kurang akurat. Untuk yang kelima data mudah diintegrasi ke pusat. Untuk yang keenam ada data pasien tersimpan dengan baik. Dan yang terakhir, mengantisipasi KLB berdasarkan perolehan data laporan harian atau bulanan. Selanjutnya ada kekurangan dari aplikasi Simpus, yaitu yang pertama pada Simpus Web ini, obat yang dapat ditulis oleh dokter hanya satu dari keseluruhan obat. Yang kedua, itu hanya bisa digunakan untuk single user atau satu orang pada saat itu. Untuk Simpus ini bukan aplikasi multi-user yang memungkinkan satu database diolah bersama-sama oleh beberapa staf. Dari beberapa ruang pelayanan yang ada di puskesmas ini biasanya bersifat single user. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu terjadi masalah apabila belum memiliki sistem teknologi yang baik. Lalu yang terakhir yaitu sistem ini pun juga rawan terhadap virus. Virus yang ada dalam sistem komputer ini sehingga membuatnya sering terjadinya error dalam komputerisasi. Baik, selanjutnya ada contoh penerapan Simpus. Alur Simpus, yang pertama data hasil kegiatan bidan desa, yang kedua buku catatan berupa PWS, KIA, dan KHART. Yang ketiga ada aplikasi Simpus, GIZKIA. Yang keempat rekapitulasi oleh bidan koordinasi.
Baik, selanjutnya di sini yaitu ada pengolahan data. Proses rekapitulasi data dari seluruh data kesehatan ibu dan anak dari 19 bidan dengan yang dilakukan oleh bidan koordinasi di Puskesmas. Kemudian hasil rekapitulasi akan dikirim ke Dinas Kesehatan. Selanjutnya yaitu ada pelaporan data. Pelaporan data dilakukan oleh bidang koordinasi di Puskesmas, kemudian dikirimkan kepada Dinas Kesehatan sebagai laporan bulanan. Laporan tersebut berbentuk cetak atau print atau hard file and soft file yang dikirim dengan email atau flash disk. Baik, selanjutnya di sini ada diagram konteks. Yang pertama, SIM Puskesmas ini jika laporan kunjungan disimpan di TPP. TPP ini menghasilkan data kunjungan pasien. Lalu ini yang di sebelah kanan, jika anamnesa awal itu dilakukan oleh perawat, mencakup TB, BB, LP, dan TD. Selanjutnya, untuk laporan sediaan obat itu oleh farmasi, yang mencakup nama dan jumlah obat sesuai resep. Selanjutnya untuk data tagihan SIM Puskesmas ini melalui kasir. Nah, di sebelah kiri untuk laporan penggunaan sistem itu melalui administrator, mencakup data master user atau admin dan petugas. Selanjutnya untuk ringkasan pelayanan pasien ini dilakukan oleh dokter yang mencakup diagnosis, tindakan, dan resep. Selanjutnya dari SIMPUS ini ada ringkasan pelayanan penunjang yang dinaungi oleh pelayanan penunjang seperti nama atau jenis pelayanan. Yang terakhir, SIMPUS itu ada LB1 kesakitan, LB2 kematian, LB3 gizi, KIA, KIB, LB4 itu ada obat, itu dilakukan pelaporan. Baik, selanjutnya ada entity relationship diagram. Di sini yang pertama ada pasien. Pasien itu yaitu pekerja, nama pasien, ada juga nomor pasien, alamat, jenis kelamin, nomor akses, umur dan jenis pasien. Pasien itu melakukan pendaftaran. Pendaftaran itu meliputi nama pasien, pekerjaan, nomor pendaftaran, jenis kelamin, tanggal berobat, alamat, nomor akses, umur, jenis pasien, dan biaya pendaftaran. Selanjutnya, dari pendaftaran menghasilkan rekam medis. Biasanya rekam medis itu dokter melakukan dari bagian nama dokter, lalu ada NIP. Dari rekam medis juga membutuhkan obat dengan tanggal masuk obat, nomor obat, stok obat, jenis obat, lalu nama obat. Lalu menganalisa penyakit. Di sini ada nomor penyakit, nama penyakit, jenis penyakit, lalu keterangan penyakit. Selanjutnya dari rekam medis juga menghasilkan rujukan yang meliputi nama petugas, nama penyakit, keterangan rujukan, tanggal berobat, nama pasien, nomor rekaman medis, keterangan rujukan, tujuan rujukan, NIP petugas. Lalu selanjutnya juga dari rekam medis menghasilkan detail laboratorium. Di sini ada nomor laboratorium, tanggal berobat, nama penyakit, nomor rekam medis, juga ada nih petugas, nama pasien, sama keterangan laboratorium. Dari rujukan dan detail laboratorium itu yang mengelola itu petugas, meliputi nama petugas, NIP petugas, lalu bagian. Rekam medis juga meliputi nomor rekam medis, nomor pendaftaran, NIP, lalu ada tanggal berobat, nama pasien, dan nama dokter. Lalu dari rekam medis menghasilkan detail pemeriksaan. Di sini ada nomor pemeriksaan, nama penyakit, dan nama obat. Baik, untuk selanjutnya ada data flow diagram. Yang pertama ada stars, lalu username, password, selanjutnya pilih master. Di sini ada dokter, obat, petugas. Selanjutnya ada pilih pendaftaran. Di sini ada pendaftaran, pasien. Selanjutnya ada pilih rekam medis. Di sini ada rekam medis. Selanjutnya ada pilih rujukan.
Di sini juga ada rujukan. Selanjutnya ada laboratorium. Lalu selanjutnya laporan pasien, laporan peracikan obat, laporan rujukan, dan laporan rekam medis. Selanjutnya ada stop. Baik, selanjutnya ada tabel pendaftaran. Di tabel pendaftaran terdapat nama, tipe, collection, attributes, nulls, dan defaults. Di nama terdapat nomor pendaftaran, nomor pasien, nama pasien, tanggal berobat, jenis pasien, no askes, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, biaya pendaftaran, dan nama petugas. Yang selanjutnya ada tabel rekam medis. Di tabel rekam medis terdapat nama, tipe, collection, attributes, nulls, dan default. Di tabel rekam medis, di nama terdapat nomor rekam medis, nomor pasien, nama pasien, tanggal berobat, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, nama dokter, keterangan rekam medis, dan gejala. Baik, pemaparan materi telah selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.